Sini cloud-nya pun juga masih dalam konsolidasi ya, selama masih di atas di sini 1900 bisa menuju di sini technical breakout-nya di 2000 ya, untuk targetnya 2150 sampai dengan sini ada gap 2300. Untuk jangka pendek ini juga sama masih dalam range trading, hati-hati, tapi ini polanya pola koreksi A B C jadi agak rawan, jadi the worst-nya masih belum selesai, jadi hati-hati untuk bisa take profit di awal pekan ini ya. Mungkin saya cermati Inco juga sama, saham-saham mining ya, saham-saham metal ya sama, kebanyakan juga ini juga Gravestone Joji juga sinyal reversal, juga udah oversold, bisa sini bisa rebound di sini di atas 54 bahkan menuju 6000 5957 bahkan di sini ke 6300. Di sini saham-saham yang bisa cermati saham seperti kayak Medco ya, karena harga minyak sekarang sudah mencapai tertinggi $66 ya, target CTA saham sendiri kemarin targetnya 63 sampai 70 ya. Mungkin kita upgrade lagi nanti melihat dari prospek dari OPEC yang kembali memangkas produksi bisa menuju ke 75 sampai $80. Jadi ini juga menguntungkan untuk saham Medco. Jadi kalau tembus di atas 670, sini targetnya 710 sampai dengan next breakout-nya di sini 730. Kalau tembus akan menuju rekor tinggi tahun ini di 790. Ya, supportnya sendiri sini stop loss-nya murah, di sini di range-nya antara di sini 590 dan sampai dengan 630. Itu kan berlaku juga di saham Elsa juga, efek dari harga komoditas. Ya, di sini juga sama, breakout-nya di sini di 396 ya. Ini akan menuju di sini ke 420 sampai dengan tertingginya di sini 428 untuk next breakout-nya, karena di sini juga ada pola-pola supply area di area 450 sampai 480 untuk next targetnya untuk medium term. Jadi sini juga sudah oversold dan juga penurunannya pun lemah, terlihat bahwa market berkecurangan untuk masih hold buy untuk saham Elsa ya. Ini juga bisa mungkin cermati juga ke gas di sini Pegas ya, Pegas pun sama ya, masih range-nya masih ini di Black Rose dan juga sini masih area netral. Sini pun juga sama ya, masih konsolidasi ya. Di sini pun tekanan jualnya pun juga lemah, jadi saya pikir masih range-nya di sini masih di atas 1380 ya, atau maksimal di sini 1270. Ini range di mana areanya dia kalau menuju sini resist berikutnya 1450 sampai dengan sini area cloud-nya di 1650 Pegas. Jadi secara keseluruhan sih yang kita lihat tadi masih konsolidasi ya untuk seminggu ini, jadi masih akan volatile ya, karena menjelang spekulasi dari inflasi, meskipun ada harapan positif dari stimulus Joe Biden di hari Senin ini. Ini juga sama ya, Telkom juga sama, di blue chip juga ini dalam termasuk pola symmetrical triangle ya, atau pennant juga bisa dilihat di sini masih netral. Di sini pun juga masih weak momentum ya. Di sini juga technicalnya pun juga menunjukkan pola inverted hammer, jadi sosnya bisa rebound di atas 3370, di sini menuju sampai 3840 dan menuju ke 3560. Jadi masih kecenderungan masih range trading, next breakout-nya di 3570 sampai 6340. Untuk resistnya, supportnya masih di area di sini 3260 sampai dengan 3070. Ya. Mungkin link lain kita di sini mungkin dari properti ya, rata-rata sama ya, Asri ya, sama juga di sini juga kecenderungan buy di 242, stop loss-nya di bawah 226, targetnya di sini bisa 256 sampai dengan 266. Cetera juga sama, termasuk yang leading untuk di sektor properti sekarang ya. Di sini terlihat di sini ya cenderungan di sini 1 2 3 ini terlihat terjaga ya di support 1120 ya. Kalau tembus di atas 1165, target berikutnya di 1220 sampai dengan di sini ya, menuju 13 sampai 1340 lagi. SMR juga sama ya, saham-saham properti efek dari DP 0% ya. Saya pikir juga bisa cermati banyak, tapi untuk ini masih
tetap lagging untuk sama recon sama dengan SDK BSD. Ya, jadi yang breakout kemarin sebenarnya sih di saham Alam Sutra dan juga P1 dan juga di Cetera ya, Ciputra. Oke, kalau untuk di sini kita lihat emang Smart Recon sendiri masih perlu break di atas 960, jadi bisa cicil beli, stop lossnya di bawah 855. SKT kita lihat di sini konstruksi juga sama ya, momentumnya juga lemah. Ini terlihat untuk ke pasar ya, minat jualnya terlihat sudah terbatas, berarti akan muncul minat beli. Jadi terlihat di sini konfirmasinya perlu bikin pola higher candle dulu di atas 455, jadi spekulatif buy ya. Di atas 455 di sini bisa menuju di 1550 sampai dengan di sini 1620. Jadi sama juga menunjukkan pola double bottom. Oversold juga sama, juga meskipun ini ada indikasi pola head and shoulder, tapi saya pikir ini bisa rebound dulu karena momentum turunnya pun juga masih lemah untuk sepekan ini. TPP juga sama, di sini juga ya, lihat juga sudah oversold, jadi di sini jika bisa melakukan aksi beli dan juga double bottom di atas 1585 bisa menuju di sini 1735 sampai dengan 1890. Adi dan wakil juga saya juga sama. Oke, mengenai prospek untuk saham-saham digital, kita di sini bank ya, saham dari apa, yang baru IPO kemarin, dan setelah di sini koreksi ABC, jadi selama dia masih di bawah 140 kecenderungan bisa di close, bisa menuju di bawah 1170 sampai dengan 1400 untuk kita cicil beli ya. Sama juga di sini juga misalnya BBHI ya, yang favorit kita sejak tanggal 18 Februari, tapi sekarang ini sudah cukup rawan ya, karena juga ini sudah ekstrim bayarnya ya, meskipun masih ada potensi upside di sini menuju 3.300 sampai dengan 3.600, tapi untuk supportnya di sini kita lihat di sini masih range-nya di supportnya di area 2260, dan di sini berikutnya menuju di sini di high sebelumnya di 1935. Itu yang kita waspadai jika terjadi rawanan untuk pullback ya. Jadi kalau untuk bermain teknikal seperti saham-saham ini lebih bagusnya memakai trailing stop atau stop loss, karena kalau saya lihat emang polanya sama seperti farmasi, nanti juga akan terjadi juga distribusi out reject bawah lagi. Jadi harus hati-hati untuk saham-saham seperti ini, yang terutama yang modal-modal atas. Ini seperti contohnya juga ini juga mengalami out reject bawah yang bisa menuju sini gap 2050 ya. Ini kursi AB saya baru pikir bisa dicermati antara sini 600 sampai dengan sini 800 ya, atau 900 ya untuk range-nya di 600 sampai 900 untuk kita untuk bisa spekulasi di sini, karena ini juga sebenarnya tidak ya, masih ada isu-isu mengenai akuisisi bank mini oleh investor asing. BNBA juga sama, masih pilihan kita kemarin, dan juga ini juga sangat dikhawatirkan juga karena PR juga di atas sangat ekstrim ya, di atas 200, bahkan mungkin ada yang sampai 800 kali ya. Jadi saham-saham bank mini ini juga sama, targetnya masih di sini kalau kita pakai Fibonacci ya, targetnya di sini bisa menuju ya 3000 di atas ini ekstrimnya. Candle lihatnya karena juga terbatas juga, dari cermati sini mungkin di 4100 sampai dengan mungkin bisa menuju 4500 ya. Yang penting kita lihat supportnya di sini. Yang di sini kita lihat supportnya di sini di 3210 dan juga di supportnya di 2850. Nah, sementara yang lain kemarin kita lihat di sini juga sama. Ini juga masih validasi ya. Mungkin saya cermati, mungkin bisa jadi pilihan tadi
Tadi BNBA dan juga ini masih strong, tapi tetap perhatikan support-supportnya, terutama yang modal atas, ya, dan juga tadi BBHI, ya, baca ini juga sama tadi bank, sama juga akan menjadi koreksi ABC, bisa jadi di bawah 780 sampai dengan sini 720. Arto juga ini sama, ini masih cukup bagus, ya ini kinerjanya meskipun ada pullback, ya saya pikir juga masih trennya masih naik ya, jadi bisa dicermati sini bisa masih beli masih di bawah 9.000 sampai dengan 8.100 untuk kita cicil beli, targetnya bisa di atas 12.000 sampai dengan 14.000 untuk kedepannya ya. Di sini ya PKP juga sampai masih murah ya, terlihat konsolidasinya terlihat di sini juga. Ini terlihat ada yang ngumpulin, ya terlihat pada akumulasi, ya di sini juga berbuat tapi lemah juga. Yang terlihat di sini setelah break kemarin di 590 masih bisa dimanfaat untuk spekulatif buy atau trading buy. Stop lossnya di bawah 545, targetnya sini di atas 625 sampai dengan di sini ke 640 dan juga ke sini ke 670 sampai dengan sini 640 ya. Agro juga sama ya, saham pilihan kita untuk bank digital ya, tapi tetap harus waspada juga karena sekarang ini juga indeks sudah mahal ya, dan naik atas 70% dalam waktu setahun ini, dan ini juga agro juga ya, terlihat ini pola koreksi ABC-nya ya, saya pikir bisa cicil beli di sini ya, untuk next breakout-nya di 1290 sini menuju ke 1240 sampai dengan sebelum harus breakout-nya yang tertingginya di 1675. Ini kerawanan untuk membentuk pola cup dan untuk handle-nya, jadi bagus untuk medium term untuk bisa break di atas 16.900 sampai 1675 untuk range berikutnya. Oke, sementara tadi yang sudah kita bahas tadi suatu BNI juga ya, kita pernah Stockmed pernah bilang memang targetnya di atas mendekati 500 sampai dengan 570. Di sini pun sama nih pola sudah cup and handle, jadi kalau ditembus targetnya 280 sampai dengan di sini 280, jadi 200, jadi targetnya kisaran antara 650 sampai 640 untuk medium term ya, tapi untuk short term ini hati-hati rawan untuk membentuk pola gagangnya dulu atau handle-nya. Handle-nya bisa di sini menuju ke 380 sampai dengan di sini ke 410 lagi, atau bisa akumulasi baik kalau trading breakout ya, jadi tetap harus pakai stop loss juga di atas 468 sampai dengan di sini di atas 492. Oke, bagaimana untuk globalnya? Kita lihat Dow Jones sendiri ya. Sini Dow Jones juga kita lihat sini seperti saya bilang tadi, masih dalam range trading. Dilihat kemungkinan dia bisa break di bawah 29856 ya untuk weekly dan ininya ya, lihat di sini sudah mulai ada divergen, hati-hati akan ada pullback, jadi hati-hati untuk minggu ini kemungkinan akan ada sell on news dari Joe Biden di tengah kekhawatiran mengenai inflasi ya. Sini Nasdaq juga sama, Nasdaq juga karena dari penjualan dan terutama dari saham Tesla ya, Tesla memang kita rekomend buy di 500, terendahnya kemarin 560, kemarin closing di atas 600, harusnya bisa menuju ke rekor tinggi lagi, tapi untuk kondisi seperti ini sih emang harusnya kita bisa cermati sini Nasdaq untuk buy on weakness ya, karena ini posisi A di B untuk rebound lewat pekan ini, baru nanti akan sell off lagi hingga pekan depan. Jadi emang hati-hati untuk saham-saham teknologi, untungnya di Indonesia ini tidak begitu banyak saham-saham teknologi yang bisa kita cermati. Bitcoin pun sama ya, ini juga kenapa saya bilang Bitcoin, karena ini juga salah satu juga diversifikasi dari fund sekarang yang melihat sekarang lemahnya harga gold dengan market cap sekarang 11 triliun dolar, ya harusnya di switching ke Bitcoin yang sekarang market cap-nya atau kripto sekitar 1 triliun dolar. Jadi mungkin kita bisa cermati juga ada korelasinya ke komoditas dan juga ke indeks global juga ya. Ini sama nih koreksi ABC, jadi kemungkinan ini masih agak rawan untuk menembus di bawah terendahnya 43.000, jadi mungkin bisa menuju ke 34 sampai 40.000 lagi ya. Ya kalau tembus di atas 58.000 seperti kita bilang kemarin
targetnya 56.000, ya saya pikir bisa melonjak di atas 65.000 sampai dengan 80.000 untuk ke depannya. Tapi di sini terlihat bahwa sudah divergen meskipun juga oversold, tapi ini kondisi yang divergen terburuk ya di sini kondisinya sejak di level 10 ribuan. Jadi ini kita harus hati karena ini sudah mahal. Jika sudah masuk ke opsi 5, seharusnya ini 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hati-hati untuk selama dia gagal di bawah 58.000, kemudian kecenderungan untuk turun. Juga seperti saya bilang di pekan terakhir ya, beberapa minggu yang lalu, bahwa crash-nya atau pergerakan dari Bitcoin ini juga bisa mempengaruhi harga saham dunia dan juga terutama terus ke indeks. Oke, semoga bermanfaat. Happy cuan selalu dan salam sehat. Semoga kita bertemu di lain kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa.